untuk ya udah masuk berarti. Oke, bagus sekali. Oke, ya silakan. Setelah itu mungkin ada yang tanya yang lainnya tadi untuk yang lagu Kalimantan, lagu daerah Kalimantan sudah tahu. Terus setelah itu alat musik daerah Kalimantan ya udah tahu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Mister mau tanya ini untuk yang tadi siapa yang menyampaikan tadi adalah alat musik sasando. Itu cara memainkannya diapain? Sasando. Dipetik, dipetik. Dipetik, betul. Kenapa kok dipetik? Karena dia pakai senar. Ya, pintar. Ya, jadi harus tahu ya jelas alasannya. Jadi kenapa kok dipetik? Jelas kalau pakai apa namanya kulit dalam arti untuk pembungkus kulit itu jelas nggak bisa dipetik karena kalau kulit itu hubungannya sama dipukul karena itu untuk kendang, pelapis kendang dan sebagainya. Kalau senar itu pasti dipetik ya itu untuk alat musik sasando. Pernah dengar lagu Apuse? Nah, Ya, lagu Apuse tahu ya? Oke. Mister mau tanya nih. Setiap apa namanya? Setiap lagu-lagu daerah itu mesti selalu menggunakan alat apa namanya bahasa daerah tersetempat dan juga mengandung makna maupun dari ciri lagu atau ciri khasnya daerah setempat. Nah, sekarang kalau Mister mau tanya, arti dari lagu Apuse itu apa? orang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk pergi ke Teluk Dorewi. Ya, good. Ya, pinter sekali. Jadi nanti biasakan untuk ya lagu-lagunya yang lagu-lagu yang umum kayak Apuse, yang Parapar Pisang, setelah itu Gundul-Gundul Pacul, ya seperti itu punya pengertian soalnya itu. Ya, jangan yang kayak lagu-lagu yang sulit-sulit, misalkan seperti Soleram itu apa? Enggak, itu jarang dipakai ya. Jadi lagu-lagu yang umum biasanya nanti yang muncul itu. Oke. Apa yang kamu tahu tentang key signature? Key signature. Apa yang kamu tahu tentang key signature? Key signature. Lupa? Key signature. Key. Key. Key kunci, key bukan time. Key. Yang memberitahukan adalah tanda yang menunjukkan jumlah dan posisi keras dan mol yang terdapat dalam garis para nada. Jumlah posisi. Akan untuk menunjukkan nada dasar lagu. Nah, itu lebih tepat. Iya. Aku kira tadi Mister ngomong G signature. Ya. Jadi harus menunjukkan nada, bukan jumlah ketukan, beda ya. Kalau jumlah ketukan itu time signature itu baru jumlah ketukan. Nah, di manakah di dalam garis para nada itu nada A, letak nada A. Di dalam garis para nada, letak nada A ada di
Garis ke-1, garis kedua, garis ketiga, spasi 1, spasi 2, spasi 3. Spasi 2 ke bawah. Spasi 2 ngitungnya memang dari bawah. Ya, Iya. betul. Jadi G letaknya itu ada di Spasi bawah. kedua Spasi bawah. kedua, bawah betul sekali. Di spasi kedua. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Enggak. Yang lain? Ada? Carlton? Oh, enggak. Anda, Jelo? Yes, masih. Kit? Enggak. Tahu ya untuk apa namanya signatur. Kemarin banyak yang tanya soal masalah apa namanya dalam ke Paranada itu ada yang sulit dalam mengerti, katanya gitu. Bentar, belum masuk ini. Mana poin-poinnya? Oke. Begitu kamu sudah lihat tanda garis Paranada itu terdiri dari berapa garis? 5 garis dan 4 5 spasi. garis 4 spasi ya. Oke. Nah, perhatikan di dalam garis Paranada mesti ada yang namanya pembatas yang menunjukkan apa namanya antara bar ke pertama sama bar kedua sama bar ketiga dan seterusnya. Nah, garis pembatas tegak lurus tersebut itu dinamakan dengan apa? Garis pembatas tegak lurus ini yang Mister sudah buat 2 ini, 1, 2 ini. Itu dinamakan dengan apa? Nah, ini yang tegak lurus ke atas. Garis Nah, penutup kayaknya. garis penutup itu selalu 2 begini. Ini garis penutup. Oh iya. Ya, jadi yang Mister tegak 1 kayak gini, ini disebut apa? Pembatas. Garis birama atau bar line kayaknya. Garis birama. No. Garis birama. Oh, garis birama boleh dari bahasa Indonesianya garis birama ya boleh. Bar line ya benar. Bar line. Itu garis birama. Nah, sekarang Mister anggaplah yang di sini adalah A. Sekarang ini A, B, ini C, ini D, ini E. Mister akan membuat tanda seperti ini. Oke, coba bisa tidak mengurutkan cara membaca dari apa namanya? Dari simbol musik tersebut. Bisa nanti saya tadi disconnect. Gak apa, oke. Yang penting bisa masuk lagi. Nah, oke. Jadi ini titik 2 ya. Oke, enggak apa-apa sudah. Yang penting ini titik 2. Nah, coba sebutin alur atau pembacaan dari partitur di atas atau partitur yang Mister sebutin ini. Urutannya yang pertama startnya adalah dari A, terus kemana? Dari A ke B, betul. Setelah itu ke C. Setelah itu ke E. Oke, setelah itu ke
Ke E. E. Yang lain? Ya, E. Ke E. E ya. Perhatikan tanda titik 2 ini artinya apa? Tanda titik 2. Ulang. Tanda ulang. Pinter. Berarti diulang ke mana? A. A. Coba perhatikan yang berhadapan. Diulang ke B. Diulang ke B. Kenapa? Dia berhadapannya ke sini, bukan ke sini. Bukan ke A, tapi ke B. Setelah dari B, barulah dia ke C lagi. Setelah itu ke D. Baru karena ini sudah masuk yang kedua, terakhir ditutup ke E. Ada pertanyaan? Ada, Mister. Good. Mister buat satu lagi untuk simbolnya. Perhatikan. Di sini Mister buat tanda kamar. Ini Mister buat tanda kamar. Oke. Ini kamar 1. Dan ini kamar 2. Oke, silakan bacanya gimana? Cara bacanya? Yang pertama tetap dari A. Setelah itu ke B. Setelah itu ke mana? C. Setelah itu oke, silakan. Bingung? Ya, bingung. Bingung. Oke. Ingat, sekarang tanda ulang tetap berjalan, tapi kita akan masuk namanya kamar. Perhatikan. Tetap ini tidak berubah dari C, masih masuk ke D. Kenapa? Karena ini kita jalan yang pertama. A, B, B-nya ini adalah jalan yang pertama. Beda sama ini. Kalau ini yang B pertama, ini B kedua. Perhatikan yang di sini. Coba semuanya lihat depan. Perhatikan di sini. B sama C ya. Nah, ini B yang pertama, ini B yang kedua. Ini pengulangan yang kedua. Ini C pertama, ini C kedua. Ini C pengulangan, B, C, D. Yang sini itu pengulangan yang sebelah kanan. Ngerti? Jadi kalau ini jalan yang pertama, ini jalan yang kedua. BCD yang pertama ini BCD jalan pertama, yang BCD ini jalan kedua. Nah, sekarang perhatikan. Kita start yang pertama adalah pertama. Otomatis karena yang pertama kita masuk kamar 1. Ingat, pertama berarti angka 1, kamar 1. Nah, itu ada tanda ulang. Tanda ulang kembali ke sini. Ingat ini kedua sekarang. B yang kedua, jangan lupa. B-nya masuk B yang kedua. C-nya masih tidak ada tanda, berarti masih C yang kedua. Sekarang kita lihat masuk yang ke D. D-nya kamar 1, sementara kita sudah jalan yang kedua. Maka ini harus dilewati, jadi setelah C ini harus lompat ke E. D-nya tidak dipakai. Karena kenapa? Karena kita sudah masuk yang kamar pengulangan yang kedua, ada kamarnya. Jadi kamar 1 ini hanya dipakai oleh pengulangan pertama, sementara angka 2 dipakai untuk yang pengulangan kedua. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kamar 1 cuma dipakai sekali, Mister. Yap. Jalan pertama, bukan dipakai sekali. Jalan di pertama. Ya. Mungkin nggak kamar itu ada 3 atau 4. Kamar 3 atau 4 itu mesti akan ada di bawahnya, tetap 1, 2. Jadi nanti di bawah lagi, nanti ada pengulangan lagi, dibuat lagi 1, 2 lagi. Ya, tapi penyebutannya tetap 1, 2. 1, 2. Ya. Jadi baik itu ada 3, 4 kamar, 5, 6 kamar, tetap penyebutannya 1, 2. Tidak boleh ditumpuk sebelahnya lagi, di sini ada 3 lagi, tidak boleh. Tidak ada itu.
Oke. Sudah ada? Sudah ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, Mister ada tanda not balok di sini. Oke. Setelah itu Mister tarik angka, tarik garis ke atas. Ya. Disebut apakah not balok tersebut? Same brief, half brief, atau quarter, atau dotted? Kayaknya half note. Half note. Yang lainnya ada kesulitan kah? Nggak ada? Kenapa kok bisa disebut half note? Ayo, priori, coba sebutin. Karena nilai notnya 2 ketok. Betul. Jadi di dalam suatu birama 4/4 itu mesti selalu ada 4 ketuk. Nah, disimbolkan dengan whole note atau penuh. Nah, berhubung ini adalah separuhnya, makanya dibikin separuh. Ya toh? Ya, dibikin separuh seperti ini. Nah, separuh ini maka dia akan bentuknya menjadi seperti ini, cuma apa namanya? Ada tangkainya. Nah, karena separuh maka disebut half. Ya, half note. Jelas? Nah, kalau nggak ada, sekarang pertanyaannya Mister akan kasih tanda crash di sini. Maka nada tersebut dinamakan apa? Crash. Apa? Crash mungkin. Crash. Begini. Begini. Crash ini. Atau begini. D delta. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ngomongnya B beta. Atau B? Aku ngomong B crash. Ya, Mister tanya ini yang lainnya juga, nggak apa-apa. Yang pertama E. Ya, ini aja. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga kalau aku. Ya, kamu ketiga. Yang lain, silakan. Ayo, semangat. Kita sampai jam berapa ini? Oh, sampai 5.5 ya. Kayaknya yang nomor 1 karena spasinya itu yang C. Pasti ketiga ya. Yang lain? Masih ada 2 jawaban ini bertentangan ini. Jadi satunya bilang B crash, satunya bilang C crash. Ini belum ada keputusan ini. Ayo, yang lain. Anthony, Kelton, semuanya. Cilo, tunjukkan suaramu. Saya ganti yang nomor 1, Mister. Salah. Oh, kenapa diganti? Aku Oke. harus salah. Ya, oke. Tidak apa-apa. Karena udah kesepakatan. Jadi spasi ketiga itu adalah JD yang benar ini. Hitungnya gitu. Jadi dilihat ya, di cara pembacaan kemarin kita pernah kasih tangga nada itu yang not balok, mulai dari spasi atau apa garis bantu 1 itu C, di bawah garis 1 itu D, di garis 1 E dan seterusnya. Nah, sekarang agak sedikit sulit. Perhatikan. Mister akan buat di sini aja, ini nadanya. Oke, saya buatlah. Ini saya penuhi, ini karena nggak bisa ngeblok, saya buat gini aja, saya anggaplah ini ngeblok penuh ya, hitam gitu ya. Oke. Ini disebut Quarter note. quarter note. Good. Dan nilainya 1 ketok kayaknya. Nilainya 1 ketuk. Betul. Sekarang Peter kasih tanda yang sama kayak tadi. Oke.
Disebut apa? crest. Dapat, ada yang bilang. Yang pertama, crest. Yang lain? Ya, sama. Yang lain masih sama. Masih sama. Yang lain, ayo, Karten. Itu Karten sudah. Apa? Jelo? Tiffany, ayo tunjukkan suaramu. Crash. Crash. Terus, yang teliti loh ya. Mister nggak mau kalau kamu nggak teliti. Jelo, Kate, Andrew. Aku juga crash, Mister. Crash juga, semuanya sama. Jelo. Mikir dia lagi berdoa mungkin lagian untuk dapat hikmat Tuhan ini. Mister, suaranya di aku putus-putus apa, Mister? Ya, ini yang Mister tunjukkan ini tadi di garis pertama. Di garis pertama, ya, itu ada tanda seperti ini. Tadi sudah disebut quarter note. Yang Mister tanyakan adalah nada apa dengan ditambahkan tanda crash di depannya ini. Crash. Crash. Crash semuanya gitu ya? Sama ya? Ya. Oke. Mister jawab di sini semuanya salah. Jawaban yang benar masih E. Kok bisa, Mister? Perhatikan, dia ada di garis ke-1, sementara crashnya ada di spasi ke-1. Jadi kalau spasi ke-1, maka nanti kalau ada notasi di spasi ke-1 seperti ini, barulah dia berfungsi. Seperti ini. Ini di spasi ke-3. Maka tanda crash tersebut adalah untuk notasi ke spasi ke-3. Kalau dia di atas ini, spasi ke-4, sementara notasimu ada di garis tanda crashnya ada di spasi ke-1, sementara notasi tadi ada di garis 1. Enggak ada hubungannya. Enggak bisa dia. Jadi ini nama ini tetap E. Baru yang di sinilah, baru yang di samping kanannya ini, dia kena fungsinya. Walaupun dia ada di sebelah kiri, dia kena. Makanya kalau kamu nanti lihat ada tanda, misalkan tanda crash di sini yang pertama nada G ditaruh di sebelah kiri, notasinya mungkin ada di sebelah kanan di sini, notasinya itu. Dia akan kena ini, tetap berfungsi dia, kena dia. Nah, jadi yang di sini tuh spasi ke-1 barulah F ini baru berfungsi. Jadi F crash-nya baru berfungsi. Tapi kalau pertanyaannya Mister tadi yang pertama adalah di garis ke-1, yang E ini, maka jawabannya tetap ini. Walaupun di depannya ada tanda crash, dia tidak kena. Paham? Jadi makanya Mister tadi bilang, tolong teliti. Ya, karena dia sudah tandanya harus sesuai. Jadi yang di-crash-kan itu yang mana? Kalau seperti ini yang di-crash-kan adalah yang di garis ke-5. Nanti kalau ada tanda crash di depannya seperti ini, yang di-crash ini yang di-crash-kan adalah garis di spasi ke-3. Notasi yang di spasi ke-3 ini baru berfungsi. Tapi kalau ini lintas seperti ini nggak berfungsi kalau ini tuh. Yang Mister kasih adalah nggak berfungsi. Walaupun dia di depannya nggak ada pengaruhnya. Beda soalnya. Yang satunya garis 1, sementara tandanya di spasi ke-1. Jadi beda. Nggak berlaku. Jangan terjebak ya. Jadi nanti kalau soal-soal seperti ini, kalau sudah di grade 6, SMP, itu pasti muncul. Tapi kalau yang di bawah enggak, karena mereka belum paham banget. Tapi kalau sudah kayak kamu gini harus ngerti. Ini enggak ada pengaruh nih. Beda. Garis 1 sama spasi 1 sudah beda. Namanya juga sudah beda. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tambah asik kan?
Apalagi nanti kalau Mister ajarin tentang bermain musik, kalau pas besok praktek atau pas ada gitu, tambah keren nanti. Walaupun virtual nanti Mister kan ajarin. Kenapa? Musik itu kok bisa, coba kamu bayangkan itu. Kalau misalkan ada musik dangdut, kenapa kok yang goyang pantatnya? Ya toh? Tapi kalau sudah musiknya ngerok atau jazz, kenapa kok orang tuh lompat-lompat? Kok nggak goyang kayak dangdut gitu loh? Kok nggak pantatnya aja digoyangin waktu musiknya rock gitu loh? Waktu musiknya rock, dudak, dudung, dudak, dudung. Kenapa dia nggak goyang pantatnya kayak dangdut? Seakan-akan kamu mungkin kok bisa ya? Itu adalah ada sesuatu yang dinamakan kekuatan dari musik. Nah, itu nanti kalau Mister jelasin di situ, kamu tambah asik lagi. Nah, kalau nanti kamu dengerin lagu-lagu disco, wah itu nanti kepalamu akan house musik apa-apa itu kepalamu akan maju-maju kayak menikmati banget gitu. Tapi begitu lagunya keroncong sudah matamu pelan-pelan ngantuk dah itu. Ya, kok bisa gitu. Nah, itu kekuatan musik itu nanti tetap ada pelajarannya. Yuk, ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri karena sudah jam 8.55, kamu akan masuk ke pelajaran yang lain. Jelas, sudah ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada kesulitan, mumpung masih ada beberapa waktu, misalkan kamu nanti waktu belajar ada kesulitan di dalam musik, langsung japri Mister ya, jangan sungkan-sungkan. Mister, saya mau tanya materi ini, atau saya mau tanya soal ini, seperti apa? Nanti Mister akan bantu jelasin. Jangan sampai nanti pada saat kamu ngerjain malah bingung, jangan ya. Gitu. Oke, kalau gitu, gak ada pertanyaan, Mister akan akhiri semuanya. Bye-bye semuanya, tetap semangat ya. Oke, semangat selalu.